Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizatul Jana dengan NIM 23060511109. Di sini saya akan mendemokan tugas UTS multiplatform programming. Di sini memilih salah satu soal pada modul 3 atau modul 4. Ini saya memilih modul 3 dan mengerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 4. Ini saya sudah menjawab soal nomor 1, di mana soalnya jelaskan perbedaan antara metode query dan raw query pada PageGet SKF. Dalam kondisi apa masing-masing metode tersebut lebih tepat digunakan? Berikan contoh kasus singkat untuk setiap metode. Nah, yang pertama adalah metode query. Metode query ini merupakan metode high level abstraction yang sudah disediakan oleh SQL, sehingga kita tidak perlu menulis SQL secara manual. Cukup menentukan nama tabel, kondisi where, sorting, dan parameter lainnya. Kemudian query sendiri adalah lebih aman dari SQL injection, kemudian lebih mudah dibaca, lebih terstruktur, dan cocok untuk operasi CRUD sederhana. Nah, kapan metode ini lebih tepat digunakan? Pada saat mengambil semua data atau data sederhana, filtering berdasarkan ID atau kondisi sederhana, sorting data, dan operasi database standar. Untuk kasusnya, contohnya untuk mengambil semua data duduk dan mengurutnya berdasarkan tanggal. Kemudian yang selanjutnya ada raw query. Nah, berbeda dengan query, raw query ini memungkinkan kita menulis SQL secara langsung dalam bentuk string, sehingga fleksibel untuk query yang kompleks. Nah, kelebihan raw query sendiri adalah lebih fleksibel, bisa menulis SQL kompleks, dukung join, group by, having, dan subquery. Cocok juga untuk query lanjutan atau analitik. Nah, kapan raw query ini digunakan? Nah, raw query ini digunakan untuk menjoin antar tabel menggunakan agregasi seperti count atau sum. Query kompleks tidak bisa dilakukan dengan query. Nah, subquery atau logika SQL lanjutan. Untuk contoh kasusnya ini adalah implementasi soal pada nomor 4. Yaitu di mana yang pertama, kembangkan aplikasi tulis dari studi kasus bab ini dengan menambahkan fitur filter dan pencarian sebagai berikut. Filter tampilkan semua tugas, hanya tugas yang belum selesai, pencarian kode, pencarian pada kolom like pada SQL, kemudian implementasi fitur tersebut pada database server dan integrasikan ke to-do list screen dengan menambahkan MUI yang sesuai. Nah, pada bagian ini menunjukkan implementasi fitur pencarian menggunakan SQL pada kolom total. Dengan metode ini, user bisa mencari tugas berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Selanjutnya, ada code ini. Nah, bagian ini digunakan untuk memfilter data berdasarkan status tugasnya. Jika is done bernilai 0 berarti belum selesai, dan jika bernilai 1 itu artinya sudah selesai. Nah, pada bagian ini bagian ini merupakan integrasi search ke UI, di mana user dapat mengetik langsung bar.
Nah, pada bagian ini, sedangkan file ini adalah filter status yang ditampilkan dalam bentuk menu pilihan. Semua selesai dan belum selesai. Dari implementasi ini, user dapat mencari tugas berdasarkan judul, kemudian memfilter tugas berdasarkan status, dan melihat hasil secara real-time di aplikasi. Sekarang saya akan menemukan fitur soal 4 pada aplikasi To-Do List. Di halaman utama ini terlihat daftar tugas yang sudah tersimpan di database. Setiap data ini menampilkan judul tugas beserta statusnya. Pertama, saya akan mencoba fitur pencarian berdasarkan judul. Di sini saya akan memasukkan judul UTS multi-platform. Nah, setelah saya mengetik kata kunci, sistem akan memfilter data menggunakan query SQLite di kolom title. Terlihat hanya data yang mengandung kata UTS yang ditampilkan. Di sini saya mencoba mencentang yang project market. Kemudian di sini ada filter semua tugas, belum selesai dan selesai. Di sini saya memilih yang belum selesai. Di sini terpantau ada yang judul yang UTS multi-platform programming. Yang SmartGate tadi tidak ada karena tugas tersebut udah selesai. Di sini saya mencoba untuk menambahkan tugas baru. Untuk judulnya, di sini saya mengisi tugas 5 dan untuk deskripsinya soal 1 sampai 10. Masukkan kategori, kemudian pilih deadline-nya. Simpan. Di sini terpantau tugas yang belum diselesaikan ada 2, tambah tugas 5 tadi. Ini yang belum selesai, tadi saya memilih belum selesai, kemudian yang selesai ini.